Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan hidayahnya lah sehingga kita dapat belajar hari ini walaupun dengan bentuk daring. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun materi hari ini yaitu berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh global. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mengategorikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi secara tepat. Nah, mungkin itu tujuannya. Kita masuk pada pembahasan, yaitu bagian B pada bab 2 kali ini, yaitu berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global dan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Nah, mungkin kita membahas yang pertama, yaitu bagian yang pertama, yaitu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Nah, ini terbagi menjadi tiga, yaitu neokolonialisme, budaya populer, dan konsumerisme. Kita membahas yang pertama, yaitu neokolonialisme. Nah, apa sih itu neokolonialisme ini? Nah, neokolonialisme itu adalah suatu bentuk penjajahan baru antara bangsa yang memiliki kekuatan yang lebih dengan bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan yang lemah. Nah, neokolonialisme ini adalah penjajahan bentuk baru, bukan melalui dominasi maupun penjajahan fisik. Nah, maksudnya adalah seperti kita ketahui bahwa dulu itu kita dijajah dan melawannya dengan harus secara fisik, seperti berkelahi, berantem, saling melukai, tetapi tidak untuk zaman sekarang. Nah, zaman sekarang itu lebih berbentuk menjajah pada kita dan mendominasi kita melalui fisik, justru melalui mindset, pola pikir, gaya hidup, semua diatur oleh neokolonialisme. Jadi kita dijajah bukan lagi melalui fisik, tetapi kita dijajah berbagai macam gaya, seperti pola pikir, mindset. Nah, itu semua neokolonialisme. Nah, yang kedua itu negara berkembang berada di bawah pengaruh negara maju. Nah, biasanya neokolonialisme ini berkembang di negara-negara yang berkembang. Nah, seperti di Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, akan neokolonialisme ini tampak sekali kita rasakan adanya neokolonialisme ini karena kita berada di negara yang berkembang. Nah, yang ketiga yaitu praktik neokolonialisme berbentuk intervensi negara maju terhadap negara yang berkembang di berbagai bidang sehingga negara berkembang mengalami ketergantungan. Nah, intinya di sini adalah negara berkembang ini dipegang oleh negara maju sehingga negara maju itu menjajah negara yang berkembang, dan negara berkembang inilah yang diharapkan negara maju itu ketergantungan atau bergantung terhadap negara maju. Nah, otomatis akan menguntungkan negara maju itu sendiri. Nah, mungkin itulah pembahasan dari neokolonialisme. Kita masuk pada budaya populer. Nah, apa sih itu budaya populer? Nah, budaya yang dihasilkan secara massal dengan teknologi oleh dunia industri, dipasarkan secara profesional, unit, mendapatkan profit, ditunjukkan bagi massa publik konsumen. Nah, yang kedua, budaya yang tersebar secara global, menembus batas-batas geografis, bahasa, dan perbedaan-perbedaan primordial maupun sosial. Nah, ketiga, budaya yang penyebarannya terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya media massa elektronik dan internet. Nah, yang ketiga, bentuk budaya yang mengedepankan popularitas dan memiliki makna. Kita masuk pada ciri-ciri budaya populer. Nah, adapun ciri-ciri budaya populer yang pertama yaitu adanya tren publik. Nah, tren publik itu adalah di mana misalkan
di masyarakat lagi tren apa, misalnya kan lagi tren drama Korea, nonton drakor. Nah, sampai ke semua tingkah lakunya, pola pikirnya, gaya fashionnya, nah semua itu kita ikuti karena itu yang lagi tren, yang lagi populer. Nah, itulah salah satu contohnya. Yang kedua yaitu mudah diingat dan dipahami. Nah, budaya populer ini mudah diingat dan dipahami. Contoh, ketika kita disuruh misalkan menghafal lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Melayu. Nah, susahnya minta ampun, kita susah untuk menghafalnya. Tetapi ketika kita menghafal atau disuruh apa lagu-lagu Korea yang lagi tren, tentunya kita akan mudah untuk menghafalnya, mudah dipahami. Nah, yang ketiga yaitu mudah diadaptasi dan diterima di masyarakat. Nah, mudah diadaptasi dan diterima di masyarakat, jelas kita mudah untuk dipahami karena akan berimbas mudah diadaptasi, mudah diambil dan mudah diterima oleh masyarakat karena budaya populer ini tidak ribet, tidak seperti budaya-budaya lokal. Nah, contohnya ada girls band Korea. Nah, ini gaya fashionnya banyak diikuti remaja-remaja, anak-anak sekarang. Nah, ada boy band, ada games. Nah, kalian bisa lihat pada layar, inilah contoh budaya-budaya luar yang banyak diikuti di negara kita. Nah, kita lihat di zaman sekarang, orang mengatakan I love you atau sayang tidak mesti bicara atau cukup dengan menjentikan jari saja antara ibu jari dan telunjuk. Nah, itu sudah mengungkapkannya. Nah, itulah salah satu budaya orang luar yang digunakan di negara kita ini, yang diikuti. Nah, kita masuk pada konsumenarisme. Apa sih itu konsumenarisme? Konsumenarisme merupakan sebuah budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif merupakan perilaku individu yang mengedepankan keinginan dibanding kebutuhan. Nah, mengapa sih seseorang dapat terjebak konsumenarisme itu? Nah, yang pertama itu karena mengikuti tren. Nah, mengikuti keinginan dan mengikuti gengsinya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, itu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Nah, yang pertama itu ekonomi. Globalisasi mendorong suatu negara untuk melakukan aktivitas perdagangan lintas negara. Aktivitas tersebut ditandai dengan adanya ekspor atau impor yang dilakukan Indonesia dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan dalam negara. Jadi artinya karena proses globalisasi ini, setiap negara ini bergantung pada suatu sama lain. Misalkan contohnya di Indonesia dengan negara Jepang. Nah, yang kedua yaitu budaya. Budaya lokal mulai dikenal dunia, masyarakat dapat mengenalnya berbagai kebudayaan asing, kebudayaan masyarakat semakin maju. Nah, dampak negatifnya itu dapat budaya itu terjadinya cultural shock dan cultural lock, kekagetan budaya atau shock terhadap budaya. Nah, yang terakhir yaitu politik, di mana dampak positifnya mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, meningkatkan dukungan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.
Nah, dampak negatifnya negara berkembang cenderung menuruti kemauan negara maju. Kebijakannya yang telah disampaikan secara internasional sering tidak sesuai dengan kehidupan negara yang berkembang, konflik antara negara terkait dengan politik. Nah, ini mungkin sampai di sini materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.